Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Memaksa masuk ke gedung DPRD, mahasiswa dan polisi terlibat bentrok. Tertangkap basah mencuri, pelaku babak belur dihakimi massa. Diduga lapuk karena faktor usia, kantor imigrasi ambruk. Petugas Satreskrim Polres Metro Tangerang dengan cepat menangkap pemuda yang menghalangi dan mengancam pengendara lain dengan menggunakan senjata tajam saat melintas di Jalan Tol Tangerang Merak. Pelaku bernama Muhammad Audit Prayuka yang masih berstatus mahasiswa sudah ditetapkan tersangka. Berdasarkan pengakuan tersangka, dirinya mengaku spontan mengacungkan senjata tajam tersebut dikarenakan kesal dan tidak terima saat diklakson oleh pengendara lain. Pelaku tidak terima dengan cara korban klakson, sehingga pelaku membuat kejadian seperti yang ada di dalam video yang diviralkan tersebut. Dapat saya jelaskan juga, dapat saya tegaskan bahwa maksud dan tujuan dari korban itu tidak untuk melakukan pembegalan, sebagaimana yang dinarasikan dalam akun-akun media sosial yang disebarluaskan. Tersangka mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan masyarakat atas perilaku yang tidak seharusnya dilakukan. Karena emang kemarin tidak terkontrol, tiba-tiba spontan aja ngeluarin senjata tajam. Tapi senjata tajam itu milik pribadi dan sudah berapa lama di tangan kamu? Untuk itu sebenarnya kan punya teman, tapi itu dulu saya tinggal di rumah, terus bukan di rumah itu saya pindahan, jadi barang itu selalu mobil itu. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 senjata tajam jenis kelewang dan 1 unit mobil yang digunakan tersangka. Tersangka dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Diduga lapuk karena faktor usia, kantor pelayanan imigrasi Kota Cilegon ambruk. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas pegawai. Saat kejadian terdapat sejumlah pekerja yang sedang memasang interior di dalam gedung. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan para pekerja langsung keluar gedung. Namun pihak imigrasi memastikan robohnya bangunan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan interior karena pekerjaan tersebut tidak menyentuh struktur bangunan. Belum diketahui secara pasti penyebab robohnya bangunan. Namun dugaan sementara bangunan sudah rapuh karena faktor usia. Bangunan tersebut diketahui sudah dibangun sejak tahun 1983. Agar pelayanan masyarakat tidak terganggu, kantor imigrasi mengalihkan pelayanan ke mal pelayanan publik yang berada di kantor pemerintahan Kota Cilegon. Kalau melihat kami saat ini kan sedang dilakukan pendalaman begitu ya dari Inspektorat Jenderal. Jadi memang belum diketahui secara pasti, tapi bisa diperkirakan bahwa ini karena bangunannya lapuk. Karena yang pengerjaan yang dilakukan oleh tukang ini pun hanya pemasangan interior, tidak ada menyentuh struktur bangunan, jadi tidak ada apalagi namanya kegagalan atau apa dalam proses renovasi, ya tidak ada. Untuk mengetahui penyebab ambruknya bangunan, saat ini masih dilakukan penyelidikan internal dan polisi. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Sepak bola masih menjadi olahraga yang paling favorit bagi masyarakat Indonesia, apalagi semenjak terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI beberapa tahun silam. Meski misi sportivitas sepak bola Indonesia terus digaungkan, namun dugaan ada kecurangan dan mafia sepak bola masih terjadi. Seperti kompetisi resmi Liga 3 yang digelar Asosiasi Provinsi atau Asprof PSSI Banten. 8 besar zona Banten, klub sepak bola Serang Jaya dan Persik Kota Cilegon diwarnai kericuhan akibat salah satu klub menduga jalannya pertandingan tidak adil.
Dari menit awal, jalannya pertandingan dianggap lebih menguntungkan salah satu klub. Bahkan di tengah pertandingan, para pemain dari Serang Jaya memilih menarik diri dan keluar lapangan akibat wasit memberikan hadiah penalti kepada pemain Kota Cilegon. Akibat keributan tersebut, pertandingan dihentikan sementara. Akibat tim dari Serang Jaya meminta wasit pertandingan diganti karena dinilai selalu menguntungkan pemain dari Persik. Menurut Direktur Teknik Serang Jaya, jalannya pertandingan berat sebelah sehingga membuat pemain kecewa dan memilih meninggalkan lapangan. Yang pasti pemain juga cukup cabar dari menit awal, segala satu kebijakan keputusan wasit tidak bisa kita tidak bisa kita terima, ya kan. Segala keputusan wasit selalu merugikan kami, ya kan, sehingga kesabaran pemain itu akhirnya muncul tidak kepercayaan kepada wasit, sehingga sampai menit kurang lebih sekitar menit 25 menit 30 tiba-tiba ada kejadian yang di luar daripada ekspektasi kita. Bola sudah keluar, wasit malah menghadiahkan penalti, padahal tidak ada gesekan sama sekali dengan kiper kita karena sudah ditendang. Itu yang menyebabkan akhirnya rangkaian kekecewaan kepada perangkat pertandingan pada sore hari ini. Kericuhan pun tidak berhenti saat jalannya pertandingan saja. Di akhir pertandingan pun sempat terjadi kericuhan di bangku supporter, namun berhasil diredam oleh petugas keamanan yang berjaga. Klub sepak bola Serang Jaya meminta Ketua Asprof Banten segera turun tangan dan segera membentuk Satgas Mafia Bola. Dengan hasil ini, Serang Jaya harus tersingkir dari kontestasi Liga 3 Zona Banten setelah kalah 2-1 dari Persik Kota Cilegon. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.